Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 1714101121, kelas Ekonomi Syariah 6D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Apa saja prinsip 5C itu? Yang pertama, karakter, kedua, capacity, yang ketiga, kapital, yang keempat, collateral, dan yang kelima, condition. Nah, yang pertama itu karakter. Kriteria yang pertama ini melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jika bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Kriteria yang selanjutnya yaitu adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah mereka layak diberikan kredit atau tidak. Kriteria keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Nah, sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang sifatnya fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Nah, kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya, yang tentu terpengaruh atau kondisi ekonominya. Nah, tadi prinsip 5C, sekarang prinsip pemberian kredit yang 7P. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, personality. Kriteria yang pertama ini kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah menjelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku kesehariannya. Yang kedua, dalam prinsip 7P ini yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya.
Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga, yaitu purpose. Purpose itu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut fokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha bisnis tersebut memiliki prospek ke depannya yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Nah, yang kelima yaitu payment. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Selanjutnya yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability-nya dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Prinsip yang ketujuh itu protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Demikianlah prinsip 5C dan 7P yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Kriteria-kriteria dalam sebuah prinsip itu perlu diperhatikan bukan saja oleh pemberi kredit, namun juga nasabah yang mengajukan kreditnya supaya dapat terpenuhi semua kriterianya. Dengan begitu, kredit yang diajukan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disetujui oleh lembaga keuangan. Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek ini merupakan untuk penilaian keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Aspek yang ketiga, aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Aspek keempat yaitu aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak keuangan, lokasi usaha, kapitalitas produksi atau usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Aspek kelima, aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Aspek keenam, aspek ekonomi atau sosial,
merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Aspek yang terakhir, aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Nah, selanjutnya itu soal yang kedua. Khalisa ingin menerbitkan deposito jangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Deposit jangka waktunya itu 3 bulan, nominalnya 300 juta. Nah, ini 300 juta. Lalu bunga 10% per tahun, pajak 15%. Pajak 15%. Nah, pertanyaannya itu bunga setiap bulannya berapa dan jumlah bunga dalam 3 bulan. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Bunga sama dengan 10% dikali 300 juta, kita kalikan 1 per 12 bulan dalam setahun ya, sama dengan 10% itu sama dengan 0,1 dikali 300 dikali 1 dibagi 12, hasilnya 2.500.000. Lalu kita menghitung pajaknya. Pajaknya itu 15%. Pajaknya 15%. Kita kalikan dengan 2.500.000 ini ya. Hasilnya yaitu 375.000. Lalu kita menghitung bunga bersihnya. Menghitung bunga bersih itu berarti kita dari bunga ini lalu kita kurangi dengan jumlah pajak. Langsung saja 2.500.000 dikurangi 350.000, hasilnya 2.125.000. Nah, ini hasil dari bunga bersih. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dalam jangka 3 bulan, yaitu berapa? Dalam jangka waktu 3 bulan itu berapa? Langsung saja kita hitung. 3 bulan dikali yang hasil yang tadi ini 2.125.000, hasilnya 6.375.000. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 2, yaitu semuanya 6.375.000. Baiklah, kita next ke soal yang ketiga. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Nah, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan harus dikelola secara profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Profesionalisme pemasaran ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan barang, melainkan berlaku pula pada perusahaan jasa termasuk bank. Bank merupakan perusahaan jasa yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Sebagaimana perusahaan jasa yang lain,
bank juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga tercipta kepuasan pelanggan. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan tersebut, bank harus mampu melakukan pengelolaan pemasaran yang profesional. Pengelolaan pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan namanya manajemen pemasaran bank. Kashmir menyatakan bahwa pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Selanjutnya dikutip dari Kashmir dalam bukunya, menyatakan bahwa tujuan pemasaran bank secara umum adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Lalu memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiganya, memaksimumkan pilihan ragam produk. Dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Lalu selanjutnya, konsep-konsep pemasaran. Dalam definisinya, konsep pemasaran adalah filosofi bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan konsumen adalah persyaratan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dari definisi tadi, perusahaan memiliki konsekuensi bahwa semua kegiatan perusahaan harus diarahkan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan dalam memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa tujuan dari konsep pemasaran adalah untuk memberikan kepuasan pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran dapat dicapai dengan mencoba mengenali dan merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen harus mengembangkan kebijakan mengenal produk, jasa, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan kondisi target konsumen. Organisasi perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini disebut organisasi pemasaran. Berdasarkan uraian dari pengertian tadi dan merujuk pada pengertian para ahli, inti dari konsep pemasaran adalah yang pertama, kebutuhan. Konsep paling mendasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keadaan perasaan yang membutuhkan memenuhi hal-hal seperti makanan, pakaian, perumahan, harga diri, dan keamanan dan kasih sayang. Yang kedua yaitu keinginan. Konsep utama kedua dalam pemasaran adalah yang menyangkut keinginan manusia, yaitu kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan pribadi seseorang. Yang ketiga, permintaan. Manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya terbatas. Karena keterbatasan itu, mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki produk yang menghasilkan kepuasan maksimal. Keinginan manusia akan menjadi tuntutan jika didukung oleh daya beli. Jadi permintaan adalah kebutuhan atau keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Yang keempat, produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pabrik. Perlu tahu apa yang diinginkan konsumen, kemudian menyediakan produk yang sedekat mungkin untuk memuaskan keinginan tersebut. Yang kelima, pertukaran. Pemasaran terjadi ketika dapat memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran. Pertukaran adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dari pihak lain dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Lalu yang keenam, transaksi. Transaksi itu mengandaikan adanya nilai yang keenam yaitu transaksi. Transaksi ini mengandaikan adanya nilai pertukaran antara dua pihak. Transaksi melibatkan setidaknya dua barang atau jasa yang berharap kondisi yang disepakati, waktu perjanjian dan tempat perjanjian. Nah, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pasar. Konsep transaksi mengarah ke konsep pasar. Pasar adalah seperangkat pembeli nyata dan pembeli potensial suatu produk. Baiklah, cukup sekian video kali ini, yaitu jawaban dari ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.